Ya pemirsa, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Banjarnegara, Jawa Tengah berlangsung panas. Para pendukung pasangan calon bahkan terlibat aksi saling dorong hingga baku hantam. Kericuan terjadi antar kedua pendukung paslon calon Bupati dan Wakil Bupati di Gedung Pertemuan Surya Yuda Banjarnegara, Jawa Tengah. Kericuan ini juga terjadi di luar ruang debat, bahkan lebih panas karena ratusan pendukung terlibat baku hantam. Kericuan dipicu dari yel-yel antar pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati. Beruntung petugas langsung melerai perselisihan itu. Debat kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan. Mereka ingin memberikan semangat yel-yel, kemudian mendukung para pasangan calonnya, sehingga tadi ada kesalahpahaman. Namun karena para pendukung ini semua kan saling mengenal, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan RO pasangan calon, sehingga situasinya sudah bisa langsung terkendalikan. Debat kedua pemilihan Bupati ini mengusung tema tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemilihan kepala daerah di Banjarnegara. Diikuti dua paslon yakni Bugar Wijiseno berpasangan dengan Fahmi Umar Irawan dan Amalia Desiana berpasangan dengan Wahid Jumali. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah persiapan dilakukan jelang debat pamungkas calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang akan digelar besok malam. Debat terakhir Cagup dan Cawagup Jakarta akan diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta. Sejumlah persiapan dirampungkan mulai dari penataan panggung, sound system hingga lighting untuk mendukung terselenggaranya acara. Debat terakhir ini akan digelar pada Minggu 17 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Debat akan berlangsung selama 150 menit dengan tema lingkungan, perkotaan, dan perubahan iklim. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. PJ Bupati Flores Timur Sulastri Rashid ditegur oleh Menteri Perumahan Marwar Sirait saat mengunjungi lokasi pembangunan rumah korban erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Teguran disampaikan akibat Sulastri yang tidak memeriksa lokasi terlebih dahulu sebelum melakukan atau dilakukannya kunjungan. Bu, saya mau tanya, Ibu kan mau usulkan dua lokasi ini kan? Iya. Ibu pernah kesini nggak? Ini baru mau satu kali. Jadi belum pernah ya? Baru sekali sama saya kan? Iya, Bapak. Ibu kalau usulkan harus cek, Bu. Iya, Bapak. Ya, supaya... Emang kita naik nih, Bapak. Maksud saya Ibu harusnya cek dulu. Jangan Ibu usulkan dulu, baru Ibu cek ya. Cek dulu baru usulkan. PJ Bupati Flores Timur Sulastri H.I. Rashid ditegur Menteri Perubahan Republik Indonesia Marwar Sirait saat meninjau lokasi untuk relokasi pembangunan rumah korban erupsi Leotobi di Kecamatan Titehena Rabu lalu. Teguran itu disampaikan lantaran diketahui PJ Bupati Flotim ini baru pertama kali mengunjungi lokasi relokasi. Padahal ia yang mengusulkan lokasi tersebut dijadikan tempat relokasi rumah warga. Bapak udah pernah kesana belum? Saya belum, Pak. Bapak tolonglah kalau gini Pak, Bu, saya izin sekali Bu. Ini kalau boleh Ibu survei dulu dan timnya Ibu ya. Begitu. Tim saya sudah turun, Pak. Pak, saya menteri saja. Ini beliau kepala BNPB turun tangan langsung. Jadi saya nggak pakai tim-timan, Pak. Ya? Siap, Bapak. Gitu ya. Kami turun langsung, Pak. Ini Bapak ini kepala Jenderal Bintang 3 nih, Pak. Ya, gitu ya. Atau dirjen saya langsung turun tangan langsung, Pak. Ya, Pak ya? Bapak kepala apa, Pak? Dinas Perumahan. Kepala Dinas Perumahan, Bapak harus turun, Pak. Ya, saya menteri saja turun. Lihat lapangan, masa Bapak nggak lihat? Marwar Sirait merasa seharusnya Sulastri melakukan pemeriksaan lokasi terlebih dahulu sebelum mengusulkan lokasi tersebut. Rencananya ada dua lokasi yang disiapkan pemerintah untuk relokasi rumah warga, masing-masing di Kobasoma dan Konga. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Ya, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendorong pencatatan social enterprise atau kewirausahaan sosial di sistem AHU online. Dalam kesempatan ini, Menteri Hukum meresmikan layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem AHU online. Sistem pencatatan ini memungkinkan para pelaku social enterprise untuk memperoleh status badan hukum secara terdaftar dalam kategori khusus di sistem AHU online. Pencatatan di AHU online merupakan pengakuan pemerintah bagi pelaku usaha yang tidak hanya mengedepankan keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada upaya penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan. Sebenarnya ini terlalu berbeda dengan pencatatan persekutuan modal yang sudah ada dalam KK perseroan terbatas. Layanannya sudah ada. Cuma satu aja, dia harus menambah satu macam terkait dengan 17 goal yang harus dicapai dalam SDGs tadi. Take the first step, kita ambil suatu action. Apa action itu? Yaitu membuat pencatatan sosial. That is the first step, itu adalah action pertama. Kemudian, sebagaimana tadi sampaikan Pak Menteri, perusahaan-perusahaan akan mendaftar untuk dapat direcognize atau diakui sebagai social enterprise untuk kemudian mendapatkan investasi dari impact investors, potential impact investor, dan juga insentif-insentif dari pemerintah. Ya, pemirsa, pelaku industri kecil dan menengah perlu terus didukung untuk terus berkembang dan berinovasi. Salah satunya melalui ajang pameran serta pemberian penghargaan bagi insan UMKM yang bertajuk Gebiar IKMA 2024. Para pengunjung pameran antusias menikmati pameran industri UMKM yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan menghubungkan pelaku IKM dengan industri besar, sektor retail, hingga berbagai peluang ekonomi lainnya. Di sisi lain, para pelaku UMKM pun harus siap menerapkan teknologi industri 4.0 dengan dukungan praktisi. Oleh karena itu, Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian, memberikan penghargaan kepada para pemenang dari berbagai kategori seperti Indonesia Food Innovation, Indonesia Fashion and Craft Award, dan berbagai penghargaan lainnya. Kemudian yang keempat teknologi, dan yang terakhir pasti ke depan mungkin dengan bentuk kegiatan seperti ini akan menjadikan model. Harapan kami sih dinas yang membidangi perindustrian bisa menerapkan model ini untuk pembinaan selanjutnya. Jadi pameran, kemudian juga peserta itu juga kita nilai